Salam, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Beltran Yordan Simangunsong dengan NIM 2605 0119 120031 dari kelas Pemodelan Oceanografi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari praktikum pemodelan oceanografi. Jadi, supaya cepat, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, yang akan saya bahas adalah materi praktikum pemodelan oceanografi, di mana seperti yang kita tahu bahwa di praktikum pemodelan oceanografi ini ada 4 modul. Yang pertama modul 1 itu model adveksi 1 dimensi, kemudian modul kedua itu difusi 1 dimensi, modul ketiga itu adveksi difusi 2 dimensi, modul 4 itu hidrodinamika 1 dimensi sederhana. Langsung ke modul 1, model adveksi 1 dimensi. Nah, yang perlu kita tahu pertama itu bahwa adveksi itu merupakan mekanisme perpindahan massa atau materi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di mana adveksi ini termasuk ke dalam aliran yang sangat berkaitan dengan fluida. Kemudian adveksi itu juga dapat diartikan sebagai proses perpindahan bahang dengan perantaran medium dalam arah horizontal. Nah, bahang ini maksudnya adalah suatu panas, seperti itu. Kemudian, kalau persamaan adveksi sendiri, dia merupakan persamaan diferensial parsial yang namanya itu dikenal juga dengan persamaan Tranford, di mana penyelesaiannya itu bisa secara analitis dan numeris. Nah, kemudian persamaan adveksi itu adalah salah satu persamaan diferensial parsial yang bisa digunakan dalam memodelkan pergerakan suatu konsentrat atau suatu bahan dalam cairan atau fluida yang mengalir. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari bagaimana metode pemecahan numerik eksplisit untuk menyelesaikan persamaan adveksi 1 dimensi dengan metode eksplisit yang leapfrog dan upstream, tapi nanti juga ada FTCS juga sebagai pembanding. Kemudian kita juga bakalan mempelajari gimana penerapannya dalam stabilitas numerik. Nah, untuk persamaan adveksi 1 dimensi itu, dia dinyatakan sebagai dou F per dou T sama dengan min U dou F per dou X. Nah, di mana arti fisis dari masing-masing ini, yaitu F itu konsentrasi suatu zatnya, T itu waktu, U itu kecepatan, dan X itu arah sumbu horizontal. Nah, adapun metode pendekatan dalam pemodelan numerik secara umum itu, biasanya diketahui ada 2 pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Nah, perbedaannya itu antara lain seperti berikut. Nah, yang pertama, kalau di eksplisit itu terdapat stabilitas hitungan. Nah, sedangkan di implisit dia tidak ada. Kemudian di eksplisit itu penyelesaiannya itu lebih mudah. Nah, sedangkan di implisit itu dia lebih rumit. Nah, terus yang terakhir perbedaannya itu kalau di eksplisit simulasi atau pemodelannya nanti itu lebih lama. Nah, kalau di implisit nanti dia lebih cepat. Nah, dalam metode eksplisit sendiri ada 3 metode pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu FTCS atau Forward in Time, Central in Space. Yang kedua itu leapfrog atau CTCS itu atau Central in Time, Central in Space. Terus yang ketiga itu Upstream. Nah, metode yang pertama. Metode FTCS ini merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Dengan kata lain forward in time, central in space, seperti itu. Sehingga nanti solusinya itu termasuk ke dalam solusi stabil, namun bersyarat dengan syarat kestabilan. Nah, hasil diskritisasi dari persamaan adveksi ini dengan menggunakan metode FTCS adalah seperti ini, yang hitam ini. Nah, kemudian syarat kestabilannya itu bahwa alpha delta T per delta X itu harus lebih kecil atau sama dengan setengah. Nah, metode yang kedua yaitu metode leapfrog. Nah, di mana dia ini merupakan perluasan dari metode beda tengah terhadap ruang dan waktu. Nah, dalam metode ini nilai korannya stabil, tidak ada amplitudos, dan skema yang digunakan adalah skema orde 2, sehingga membutuhkan nilai langkah waktu N dan N dikurang 1. Seperti itu. Skema leapfrog ini didapatkan dari turunan dari Taylor yang merupakan skema konsisten. Nah, di mana konsistensinya ini akan terpenuhi apabila
nilai C itu lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, hasil diskritisasinya adalah seperti ini. Karena dia tadi membutuhkan N dan N dikurang 1, maka di sini dalam langkahnya itu ada N dan N dikurang 1 juga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi konsistensinya ataupun stabilitasnya itu kan C lebih kecil sama dengan 1. Nah, C-nya ini apa? C-nya itu ini. Nilai mutlak dari U0 dikali delta T per delta X. Nah, gambar ini merupakan bagaimana skema dari diskritisasi suatu persamaan dengan leapfrog. Kemudian upstream. Nah, upstream ini merupakan skema yang melengkapi dua skema tadi supaya dia bisa menutupi ketidaksempurnaannya. Nah, dan stabilitasnya juga sama dengan leapfrog. Nah, upstream ini dibuat untuk model positif dari konsentrasi di alam yang merujuk ke lautan. Metode ini menggunakan pendekatan benda maju untuk turunan waktu, terus untuk turunan ruangnya itu dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Nah, jadi nanti kalau U-nya misalnya lebih besar dari 0, maka nanti turunan ke ruangnya itu menggunakan pendekatan beda mundur seperti ini. Nah, kalau misalnya U-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka yang digunakan itu bukan beda mundur tapi beda maju. Kayak gini. Nah, keduanya ini bisa digabungkan, nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah syarat stabilitasnya, yaitu lambda harus lebih kecil atau sama dengan 1, di mana lambda ini merupakan U dikali delta T dikali delta T per delta X. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hasil pemodelan satu dimensi dari adveksi dengan metode yang pertama itu metode FTCS. Nah, di sini kemarin dimodelkan adalah perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu. Seperti itu, dalam keadaan kontinu dan diskontinu. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah yang kontinu, seperti itu. Nah, ini adalah hasil pemodelannya. Kemudian yang ini contoh model satu dimensi adveksi yang metode leapfrog. Ini masih sama, perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan terhadap waktu. Seperti ini. Ini hasilnya mirip, seperti itu. Terus, kalau contoh model 1D adveksi, dalam metode upstream dia kayak gini, sedikit berbeda. Nah, ini juga masih sama parameternya, seperti itu. Nah jadi dari hasil pemodelan ini, kita bisa melihat bahwa pada hasil grafik-grafiknya itu semua tadi, itu terdapat skema yang tidak stabil. Nah, kebanyakan grafik yang tidak stabil, itu bisa ditemukan pada skema leapfrog dan FTCS. Nah, adapun dari ketiga skema ini yang memiliki kestabilan paling kecil, itu skema FTCS. Nah, gitu. Nah, untuk melihat ketidakstabilannya itu gimana sih? Jadi, itu bisa dilihat dari grafiknya, di mana grafik yang tidak stabil itu ditandai dengan adanya pola yang tidak normal dan juga tidak beraturan. Nah, kayak misalnya seperti ini. Untuk yang FTCS ini banyak sekali grafik-grafik yang tidak beraturan, sehingga ini bisa dikatakan tidak stabil. Begitu juga dengan yang leapfrog, seperti itu. Kalau yang upstream, dia tidak terlalu acak-acakan seperti itu. Ya, jadi seperti itu cara melihatnya. Nah, terus adanya ketidakstabilan pada skema FTCS ini dan pada skema leapfrog ini bisa disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan pada nilai C kalau misalnya untuk leapfrog. Karena tadi kan untuk metode leapfrog itu dia sangat tergantung kepada nilai C. Jadi ketika nilai C-nya tidak konsisten, maka nanti dia bisa tidak stabil seperti itu. Nah, kalau misalnya ketidakstabilan di FTCS, itu dia bisa disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat kestabilan maupun karena perbedaan pada pendekatan beda hingga yang digunakan. Nah, ketidakstabilan pada skema FTCS ini juga dapat dianalisis dengan misalnya metode von Neumann seperti itu. Nah, nanti dia hasilnya itu kalau skema FTCS ini dia termasuk dalam jenis skema yang kondisi kestabilannya itu unconditionally unstable gitu. Karena nilai analisis von Neumann itu nanti diperoleh lebih besar dari 1, seperti itu. Nah, jadi apabila dibuat grafik dengan metode ini, dia tidak akan menghasilkan nilai yang stabil dalam waktu panjang seperti itu. Jadi dia sangat tergantung kepada syarat kestabilannya seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, skema yang paling stabil itu adalah skema upstream seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau dari hasil grafiknya itu ada grafik yang teratur dan sedikit ditemukan kesalahan dalam pendekatan arah dan
kecepatannya. Nah, kenapa? Karena dalam penentuannya itu menggunakan kuda pendekatan, yaitu beda banjir dan mundur secara terpisah. Sehingga skema upstream ini merupakan bentuk yang bisa melengkapi ketidaksempurnaan dari kedua metode sebelumnya gitu. Makanya hasilnya itu akan lebih stabil dari skema lain-lainnya, seperti itu. Nah, kalau dianalisis dengan von Neumann juga, nanti hasilnya itu kalau upstream ini dia memenuhi dan termasuk ke dalam skema CFL atau Coren-Friedrich-Lowy seperti itu. Nah, dia memenuhi itu. Nah, di mana dia itu merupakan domain numerik untuk persamaan pembangun yang lebih besar daripada bentuk fisik serta perlambatan kecepatan dari gangguan fisik apapun. Seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian apabila diamati itu tidak ada skema yang sempurna. Nah, karena tiap skema yang dikembangkan itu akan akhirnya memiliki kekurangan dan akhirnya dirancang skema baru yang untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan ini seperti itu. Kemudian modul 2 itu difusi 2 dimensi. Nah, yang perlu kita pahami di awal itu adalah bahwa di model difusi 1 dimensi ini kita akan memahami metode pemecahan numerik eksplisit secara kontinu dan diskontinu untuk menyelesaikan persamaan difusi 1 dimensi, serta memahami penerapan dalam model kaitannya dengan stabilitas. Nah, apa itu difusi? Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, setiap zat yang berdifusi akan menuruni gradien konsentrasinya. Nah, difusi ini memiliki ciri-ciri hasil dalam transportasi percampuran atau transfer massa tanpa memerlukan gerakan yang besar. Difusi adalah proses transportasi materi dari suatu sistem ke bagian yang lain sebagai hasil dari gerakan molekul acak. Nah, untuk rumus difusi 1 dimensi ini dou F per dou T sama dengan AD dou kuadrat F per dou X kuadrat. Nah, arti fisisnya F itu konsentrasi zat larutnya, AD itu koefisien difusi, T waktu, dan X itu arah sumbu horizontal. Jadi ini adalah 1 dimensi, jadi dia cuma satu arah doang gitu. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk mengaproksimasi persamaan difusi ini itu merupakan metode eksplisit gitu, karena dia lebih bagus. Jadi persamaan beda hingga metode eksplisit ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Bila indeks n untuk waktu, indeks y untuk ruang, dan AD dianggap konstan, maka diskritisasinya nanti seperti ini. Nah, adapun syarat stabilitasnya ini, yaitu nilai AD delta T per delta X kuadratnya itu harus lebih kecil atau sama dengan setengah. Nah, dari hasil yang diperoleh, yaitu seperti ini. Sebentar. Seperti ini. Nah, jadi dia diperoleh grafik eksplisit kontinu dan diskontinu, di mana kemarin itu ada skenario 1-7 dengan dua parameter pembeda, yaitu konsentrasi versus grid dan versus waktu. Grid ini ruang, terus waktu itu. Kemudian ada juga kasus-kasus seperti itu, nah di mana A dan B itu untuk yang kontinu, C dan D itu diskontinu, seperti itu. Nah, hasil grafik ini menginterpretasikan pergerakan polutan atau perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang maupun waktu. Nah, seperti ini grafik yang diperoleh. Jadi dia kalau perubahan konsentrasi polutan versus ruang, dia seperti ini. Kemudian versus waktu dia naik turun seperti ini. Kemudian kalau ini tadi continue, yang ini discontinue. Nah, jadi dia kalau perubahan konsentrasi polutan versus ruangnya seperti ini, versus waktunya seperti ini. Jadi dia agak seperti berkebalikan gitu antara continue dan discontinue-nya. Nah, dari hasil antara skema continue dan discontinue, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa grafik yang tidak stabil. Nah, ini kenapa? Karena suatu grafik pada skema numerik memiliki kestabilannya masing-masing, sehingga hasilnya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dari hasilnya, terlihat bahwa pada grafik konsentrasi polutan terhadap waktu, yang koefisien difusinya bernilai positif, memiliki grafik yang relatif stabil, karena perubahannya terhadap skenario yang berbeda-beda jelas dan tidak terlalu jauh berbeda. Lalu, pada grafik konsentrasi polutan terhadap ruang yang koefisiennya bernilai positif, dia juga menunjukkan kestabilan baik antara skema kontinu dan diskontinunya, di mana terlihat bahwa grafiknya itu sudah cukup teratur. Namun, pada grafik konsentrasi polutan terhadap waktu dan ruang tadi, dengan koefisien yang difusi negatif, dia memiliki hasil yang tidak stabil. Grafik pada kasus ini memiliki bentuk yang sedikit kurang beraturan dibandingkan yang memiliki koefisien difusi positif, di mana grafiknya memiliki nilai-nilai
yang fluktuatif sehingga grafiknya naik. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau grafik yang memiliki nilai negatif itu dia umumnya memiliki sifat yang tidak stabil gitu. Dimana didapatkan bahwa nilai yang koefisien difusinya minus, nah tadi kan dia mengalami nilai yang tidak stabil gitu. Walaupun di keadaan stabil nilainya juga tidak bertambah besar ketika waktunya bertambah. Seperti itu. Nah, kemudian kestabilannya itu seperti tadi dia dipengaruhi oleh terhadap bagaimana syarat kestabilan dari metode-metodenya seperti itu. Selanjutnya pada kedua skema yaitu continue maupun discontinue, dia memiliki nilai yang stabil pada koefisien difusi yang bernilai positif seperti itu. Jadi skema yang memiliki kestabilan paling tinggi adalah skema eksplisit continue karena pada hasilnya dapat dilihat bahwa grafiknya memiliki nilai pada semua titik yang mengakibatkan nilai semuanya terisi. Nah, pengecualian kecil ada pada skema discontinue di mana tidak ada nilai di beberapa titik. Nah, hal ini dapat menyebabkan perlunya ditentukan syarat tambahan untuk melihat keakuratan atau akurasi dari suatu hasil, yaitu dengan melihat kekonsistenan nilai terhadap jarak dan terhadap waktu juga, dan juga adanya konvergensi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa skema yang lebih stabil ialah skema eksplisit continue, karena konsistensinya terhadap jarak dan waktu lebih baik daripada skema eksplisit continue. Nah, kemudian skema itu tidak ada yang sempurna. Nah, karena tadi kan dari hasil sudah dilihat bahwa nggak ada hasil yang menunjukkan adanya bentuk yang paling sempurna. Nah, ini kenapa? Karena pemodelan tidak dapat dianggap sebagai fenomena yang terjadi secara asli, karena bisa saja ada error yang dapat menyebabkan hasil dari grafik ini menjadi nggak tepat seperti itu. Setiap skema yang dikembangkan akhirnya akan memiliki kekurangan dan akhirnya akan dirancang skema baru lainnya untuk memperbaiki kekurangan ini. Setiap skema yang telah diketahui nanti, dia itu bisa digunakan untuk memecahkan persamaan difusi satu dimensi. Nah, tapi dia selalu memiliki kekurangan seperti itu. Misalnya pada stabilitasnya, pada konsistensinya. Nah, sehingga nanti seiring berjalannya waktu, maka akan ditemukan atau dibuat skema baru untuk memperbaiki kekurangannya, seperti itu. Nah, jadi untuk modul 2 ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, skema difusi satu dimensi eksplisit termasuk dalam skema yang stabil tanpa syarat, karena variabelnya telah diketahui harganya. Nah, kemudian ini secara umum seperti itu. Nah, kemudian grafik konsentrasi polutan terhadap waktu maupun ruang yang koefisien difusinya bernilai positif memiliki grafik yang relatif lebih stabil karena perubahannya terhadap skenario yang berbeda-beda jelas dan tidak terlalu jauh berbeda. Adanya nilai koefisien difusi yang negatif kemungkinan telah membuat hasilnya tidak memenuhi syarat stabilitas, sehingga hasilnya cenderung kurang stabil. Skema yang lebih stabil adalah skema eksplisit continue, karena konsistensinya terhadap jarak dan waktu lebih baik daripada skema eksplisit discontinue. Skema continue memiliki nilai yang konsisten dan konstan antara polutan, jarak, dan waktu. Sedangkan skema discontinue, karena ada nilai yang tidak ada, maka mengakibatkan adanya ketidakkonsistensi dan tidak konstannya terhadap jarak dan waktu. Yang kelima, skema numerik itu bisa dikatakan stabil kalau harga variabel yang dicari tidak bertambah besar dibandingkan dengan bertambahnya tahapan waktu, tetapi teredam dan mendekati yang benar. Lalu skema yang continue maupun discontinue dengan koefisien difusi yang positif memiliki nilai yang cenderung lebih stabil. Akan tetapi untuk yang koefisien difusinya negatif, maka memiliki nilai yang cenderung tidak stabil. Yang keenam, skema numerik yang stabil itu belum tentu baik, karena dapat terjadi ketidaksesuaian angka terhadap hitungan analitisnya, sehingga ditentukan syarat tambahan untuk melihat keakuratan atau akurasi dari suatu hasil, yaitu dengan melihat konsistensi nilainya terhadap jarak dan waktu dan adanya konvergensi. Yang terakhir, tidak ada hasil yang menunjukkan adanya skema yang sempurna, karena pemodelan tidak bisa dianggap sebagai fenomena yang terjadi secara asli, karena bisa saja ada error yang dapat menyebabkan hasil dari grafik menjadi tidak tepat. Selanjutnya adalah modul 3, yaitu model adveksi difusi 2 dimensi. Nah, di sini, di model ini, kita mempelajari metode beda hingga eksplisit pada transport adveksi difusi 2 dimensi secara horizontal, serta mengenal sifat dinamis transport adveksi difusi 2 dimensi. Nah, adapun
persamaan adveksi diffusi dua dimensi itu dikembangkan untuk mempelajari fenomena transport polutan biasanya. Nah, persamaan transport merupakan salah satu persamaan diferensial yang juga bisa untuk merepresentasikan sirkulasi aliran di estuari. Rumusnya ini arti fisisnya itu F adalah konsentrasi suatu zat terlalut, AD koefisien difusi, T waktu, U dan V kecepatan horizontal dan vertikal, dan X itu adalah jarak atau titik sumbernya. Nah, kegunaan dalam mempelajari pemodelan adveksi difusi 2D ini di oceanografi itu ada banyak. Nah, diantaranya itu untuk penerapan dalam kasus fenomena transport di perairan dangkal dan di aliran air tanah. Terus penelitian tentang penyelesaian persamaan adveksi difusi dua dimensi juga bisa diterapkan dalam pemodelan sebaran polutan. Nah, kemudian dia juga bisa karena adveksi difusi ini bisa juga digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi panas atau barang tadi akibat limbah industri yang masuk ke perairan gitu. Kemudian hasil pemodelannya itu dia seperti ini. Nah ini jadi ini ada video lagi loading. Nah, video di samping ini merupakan hasil dari skenario 1. Nah, pada pemodelan itu dia ada 4. Nah, di mana untuk yang skema 1 ini nilai C, AD dan konten lainnya itu udah ditentukan sebelumnya. Namun kalau misalnya C-nya 0 dan AD-nya 1, maka polutan tidak memiliki pergerakan dan cenderung hilang karena konsentrasinya 0. Hal ini menandakan bahwa C dan AD sangat mempengaruhi model dari pergerakan polutan. Nah, terus arah pergerakan polutan ini dipengaruhi oleh theta, seperti itu. Ini dia seperti ini. Jadi dia ini merupakan simulasi atau model dari pergerakan polutan seperti itu. Jadi dia akan semakin menyebar, di mana yang paling tinggi dia itu ada di tengah. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini dia memiliki yang sedikit karena dia polutannya menyebar dari satu titik ke titik lainnya. Dan juga dia bergerak sesuai dengan arah T-nya seperti itu. Jadi perkiraan dari penyebaran polutan di laut itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, kemudian apabila C0 dan AD1 kayak yang tadi itu berarti nilai kecepatan horizontal dan vertikalnya itu akan sama dengan 0 sehingga nanti berarti bahwa polutan ini tidak bergerak. Berdasarkan nilainya juga C0 dapat berarti juga bahwa tidak ada polutan di daerah tersebut. Nilai AD sama dengan 1 akan menyebabkan polutan memiliki percepatan horizontal dan vertikal yang konstan dan hanya dipengaruhi oleh besaran grid dan langkah waktu saja. Besar grid dan langkah waktu merupakan variabel tetap, sehingga berarti nilai AD sama dengan 1 menyebabkan polutan akan memiliki percepatan vertikal dan horizontal yang konstan. Nah, ketika digabungkan, berarti bahwa model polutan yang terjadi kalau C-nya 0 dan AD-nya 1 itu dia tidak akan memiliki pergerakan, dan polutan juga akan cenderung hilang karena C sama dengan 0. Sehingga berarti dari hasil pemodelan ini bahwa bisa kita lihat kalau nilai konsentrasi dan AD itu koefisien difusi itu dia itu sangat mempengaruhi model pergerakan polutan yang dihasilkan gitu. Karena besar konsentrasi C dia itu sangat mempengaruhi kecepatan horizontal dan vertikal dari polutan dalam menyebar, di mana pengaruhnya akan semakin besar sehingga berarti polutan akan bergerak semakin cepat gitu. Nah, begitu juga dengan nilai koefisien difusi, di mana nilainya sangat berpengaruh terhadap percepatan horizontal dan vertikal dari polutan. Hal ini berarti bahwa besar koefisien difusi akan mempengaruhi besar perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Nah, pengaruhnya ini juga berbanding lurus, di mana ketika nilai koefisien difusi semakin besar, maka percepatan horizontal dan vertikalnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian, ini ada yang contoh yang kedua, ini skenario 4, seperti itu. Ada video samping ini hasil dari skenario 4, di mana untuk CAD dan ketentuan lainnya itu juga ditentukan sebelumnya juga. Nah, namun kalau misalnya AD-nya dibikin sama dengan 0 dan C sama dengan 1, maka nanti pergerakan polutan itu kecepatannya sama dan tetap serta mempunyai posisi tetap tempat awalnya saja dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, ini kalau skema 4 kemarin dia kayak gini karena dipengaruhi oleh arahnya gitu. Jadi dia cenderung bergerak ke arah
ke sana, ke barat laut. Seperti itu. Nah, jadi dari hasil pemodelan ini berarti dapat dikatakan bahwa penyebaran polutannya itu dia bergerak ke arah barat laut gitu. Dan dengan penyebarannya itu dia semakin besar gitu. Nah, seperti itu. Terus nilai polutan yang paling tinggi dia di tengah, terus semakin ke pinggir-pinggir dia nilai polutannya itu konsentrasi polutannya itu semakin rendah. Gitu. Kemudian nah ini apabila C1 berarti nilai kecepatan horizontal dan vertikalnya itu hanya akan dipengaruhi oleh besar theta. Kemudian hal ini berarti bahwa pergerakan polutannya nggak dipengaruhi oleh besar konsentrasi, namun dipengaruhi oleh arah sudut pergerakannya. Polutan akan bergerak menyebar ke arah sudut theta. Namun ketika nilai AD diatur menjadi 0, nanti akan menyebabkan polutan mengalami percepatan horizontal dan vertikal yang bernilai 0. Hal ini berarti bahwa polutan mengalami pergerakan dan memiliki kecepatan yang terdefinisi. Namun tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, polutan bergerak dengan kecepatan yang sama dan tetap, serta posisinya tetap di tempat awalnya saja dari awal hingga akhir, seperti itu. Nah, dengan kata lain berarti bahwa sama aja gitu kayak yang tadi, karena nilai konsentrasi dan nilai AD-nya itu sama mempengaruhi model pergerakan polutan. Nah, gitu. Nah, besar konsentrasi C mempengaruhi kecepatan horizontal dan vertikal dari polutan dalam menyebar, di mana pengaruhnya adalah berbanding lurus, gitu. Kemudian ketika konsentrasinya semakin besar, berarti nanti kecepatannya juga akan semakin besar, sehingga berarti nanti polutannya bergerak semakin cepat. Nah, gitu juga dengan nilai koefisien AD, ketika nilainya sangat berpengaruh terhadap percepatan horizontal dan vertikal dari polutan, gitu. Nah, hal ini berarti bahwa besar koefisien difusi, dia akan mempengaruhi besar perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Nah, di mana pengaruhnya itu berbanding lurus juga, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian modul terakhir ada modul 4, model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Nah, dalam modul ini kita mempelajari sifat-sifat penjalaran fenomena oceanografis terkait gelombang dan pasang surut seperti itu, dan juga memahami kaitan modelnya itu dengan stabilitas numerik dengan metode eksplisit gitu. Nah, hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak fluida, khususnya zat cair yang dipengaruhi oleh gaya eksternal dan internal. Nah, kemudian model hidrodinamika itu bisa diartikan sebagai simulasi dari suatu aliran yang didasarkan pada persamaan matematika dengan menggambarkan fenomena fisika aliran dan penyelesaian persamaan matematika secara numerik. Model hidrodinamika penting dalam mensimulasikan pola gerak air laut secara global. Model hidrodinamika juga bisa digunakan untuk mengkaji disipasi panas dari laut, sebaran radionuklida, dan untuk pengkajian klimatologi laut. Jadi manfaatnya sangat luas. Nah, adapun persamaan pengatur fluidanya itu di ini. Kemudian artifisisnya itu merupakan kecepatan. Terus yang elevasi ini itu dia adalah nilai dari S-nya ini. Kemudian H min D plus itu adalah total dari ketinggian. Kemudian dia adalah kedalaman terukur yang konstan terhadap ruang, dan G itu koefisien di gravitasi bumi. Nah, persamaan hidrodinamika sederhana bisa dideskritisasi secara eksplisit dengan metode FTCS beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Nah, di dalam hidrodinamika ini dia ada dua persamaan yang membangun, di mana ada persamaan momentum dan persamaan kontinuitas, di mana dengan adanya kedua persamaan ini nanti makanya dia nanti bisa digunakan dalam menentukan bagaimana pergerakan dari apa yang akan dikaji seperti itu. Jadi dari momentum dan kontinuitasnya. Nah, dan kan tadi dibilang dia diskritisasinya dengan metode FTCS seperti itu. Nah, jadi nanti hasil diskritisasinya menjadi seperti ini. Nah, dari hasil diskritisasinya nanti ini dia juga harus memiliki kriteria stabilitas itu. Nah, di mana stabilitasnya itu sesuai dengan stabilitas dari koran Friedrich Levy atau CFL sebagai berikut. Nah, ini nilainya. Jadi kestabilannya itu akan terpenuhi apabila delta T lebih kecil atau sama dengan dari delta X per akar dari G dikali H gitu. Kemudian ini hasil dari pemodelannya. Nah, di pemodelan ini dia ada 4 simulasi yang dijalankan gitu. Yang pertama itu dia ada perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Nah, pada grafik perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu ini,
didapatkan hasil bahwa model perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu gitu. Nah, dalam grafik bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi atau perubahan nilai gitu dari kecepatan arus dia secara naik turun secara beratur awalnya. Jadi secara sinusoidal yang awalnya stabil mulai dari awal hingga pada waktu ke 400, time step ke 400 gitu. Dengan kecepatan yang rentangnya itu dari ini sekitar 0,14 sampai sekitar min 0,14 sampai 0,14 gitu awalnya sampai yang 400 ini. Nah, kemudian dari waktu ke 400 sampai yang ke akhir yang ke 1000, dia itu akan mulai mengalami ketidakstabilan dengan kecepatan berada pada rentang nilai negatif 0,15 kayak yang di sini sampai 0,16 di sini. Nah, dia ini mengalami ketidakstabilan, dan di mana ketidakstabilannya itu bisa dilihat dari grafiknya itu naik turunnya itu nggak sama kayak yang ini, nggak berapi kayak gini. Jadi dia mengalami ketidakstabilan. Nah, mirip juga ini perubahan elevasi permukaan dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Kalau tadi dia dalam grid tertentu perubahan kecepatan arus, yang ini perubahan elevasi. Nah, di grafik ini didapatkan bahwa model perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu sepanjang waktu itu dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi nilai elevasi muka air secara sinusoidal yang stabil mulai dari awal hingga pada waktu ke 400. Jadi sama kayak tadi. Nah, dengan elevasinya itu dari min 0,10 meter sampai 0,10 meter. Nah, kemudian dari waktu ke 400 sampai akhir, dia akan mengalami ketidakstabilan seperti ini. Nah, dengan elevasinya itu berada pada rentang 0,1 hingga 0,11 gitu. Nah, kemudian yang ini perubahan kecepatan arus dia dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Nah, pada grafiknya itu didapatkan model perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi kecepatan arus yang stabil mulai dari awal hingga pada grid ke-70. Ini sampai sini. Dengan kecepatannya berada pada rentang min 0,14 seperti ini sampai ke 0,14 sekitar 0,14 gitu. Nah, kemudian dari grid 70 ini sampai yang terakhir dia tuh mengalami ketidakstabilan seperti ini. Dia mengalami ketidakstabilan seperti ini. Nah, adapun nilai kecepatannya itu berada pada rentang min 0,14 hingga 0,14 gitu. Kemudian yang terakhir itu ada grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Nah, di mana didapatkan model perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Dalam grafik ini dapat dilihat juga bahwa hasilnya mirip, di mana terjadi fluktuasi elevasi yang stabil hingga pada grid ke-70 juga sampai sini. Nah, dengan elevasinya tuh berada pada 0,1 minus 0,1 maaf hingga 0,1. Nah, kemudian dari grid ke-70 hingga ke grid akhir ini dia akan mengalami ketidakstabilan dengan elevasi berada pada rentang 0,1 min 0,1 hingga 0,1. Nah, di sini. Karena tadi dia ini mepet-mepet, ini kemudian mengalami ketidakstabilan seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pemodelan ini timbullah pertanyaan bahwa kenapa keempat grafik-grafik yang diperoleh ini dia memiliki bentuk yang berbeda-beda gitu. Nah, itu kenapa? Karena dalam pemodelannya itu dia sangat dipengaruhi oleh boundary. Nah, hasil yang tidak stabil yang tadi ditandakan dengan bentuknya yang tidak rapi itu bisa dipengaruhi, bisa timbul oleh parameter-parameter perhitungannya seperti itu. Nah, di mana parameter model di dalam model ini tuh yang kemarin tuh ada kedalaman, panjang kanal, waktu, langkah grid, langkah waktu, periode, dan amplitudo seperti itu. Nah, kriteria kestabilan diperoleh dari nilai-nilai parameter ini. Nah, hasil tidak stabil ini dikarenakan grafik tersebut mulai memasuki batas boundary. Dugaannya seperti itu. Nah, jadi pada awalnya itu grafik berbentuk rapi karena masih dalam tahap awal simulasi dan belum terlalu dipengaruhi oleh parameter-parameter yang digunakan. Nah, ketika grid ataupun waktu dia bertambah, nanti simulasinya itu bisa menjadi tidak stabil gitu karena parameter yang digunakan juga sudah mulai mempengaruhi dari simulasinya seperti itu. Nah, jenis parameter oceanografis yang dimodelkan adalah tadi kan kecepatan arus dan perubahan elevasi permukaan air, di mana sudah pasti bahwa nilai amplitudo dan kedalaman akan sangat berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan seperti itu. Nah, karena dia berpengaruh seperti ini, berarti bahwa amplitudo yang tinggi berakibat pada kecepatan dan elevasi permukaan yang
lebih besar juga gitu. Jadi kemarin tuh pada praktikum itu nilai amplitudo diatur secara konstan untuk tiap grid dan waktu, sehingga nanti hasil yang didapat juga cenderung stabil di sebagian besar bagiannya. Kayak yang tadi di awal-awalnya itu dia sebagian besar stabil seperti itu. Nah, kemudian di akhir dia menjadi kurang stabil gitu. Itu karena dipengaruhi oleh boundary dan juga nilai-nilai awalnya seperti itu. Nah, di mana ini tuh sesuai juga dengan teori yang sudah ada sebelumnya itu bahwa memang perairan yang memiliki kedalaman besar, karena kemarin untuk pemodelan itu dia memasukkan data kedalaman yang besar gitu. Nah, di mana sesuai dengan teori yang sudah lama juga bahwa ketika perairannya memiliki kedalaman yang besar, maka akan cenderung memiliki kestabilan yang tinggi karena tidak dipengaruhi oleh gesekan dasar. Sementara itu, pada kedalaman yang rendah akan membentuk pola ketidakstabilan akibat adanya gesekan dengan dasar perairan itu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa bisa dia stabil dan tidak stabil? Jadi dipengaruhi oleh nilai inputan dan juga stabilisasi dari modelnya itu sendiri seperti itu. Sehingga pemodelan ini merupakan suatu hal yang sangat tergantung pada bagaimana input nilai yang dimasukkan dan juga bagaimana kriteria dari stabilitasinya. Seperti itu. Sehingga harus dipastikan dulu apakah dia sudah sesuai atau tidak sehingga bisa dilakukan pemodelan seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi praktikum pemodelan oceanografi pada tahun ini. Saya memohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan dalam penerangan materi juga. Dan saya juga hendak berterima kasih kepada kakak-kakak asisten yang sudah membimbing selama 1 semester ini dan juga sudah membagi ilmunya kepada saya. Akhir kata, saya berharap bahwa video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih.